Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan calon gubernur Sumatera Utara dan wakil yang akan berlangsung pada 27 November 2024 atau tinggal sekitar kurang 1 bulan lagi, yang akan berhadapan pasangan calon Bobi Nasution dan Surya dengan urut nomor 1 dan Edi Rahmayadi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala dengan urut nomor 2. Berikut adalah wawancara dengan Insinyur Haji Zainuddin AH MSc, pensiunan Kementerian PUPR RI, tentang pengamatannya dua pasang calon yang akan bertarung habis-habisan. Siapa di antara mereka yang akan terpilih dan duduk sebagai gubsu dan wakil 2024-2029. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Menurut Bapak, dua pasang calon ini siapa yang kuat ya? Apa Bobi Nasution Surya atau Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagala? Ya, baik. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Yang pertama, ya, kita coba melihat profil masing-masing wilayah. Ya. Wilayah Sumatera Utara dan wilayah Kota Medan. Karena ini masing-masing, yang satu pernah memimpin Sumatera Utara 5 tahun, ya. Yang satu lagi sedang memimpin ibu kota Sumatera Utara, yaitu Medan, Kota Medan, ya. Jadi kita melihat sekarang profil wilayah, luas wilayah Sumatera Utara ini 72.000 km persegi, ya, dengan jumlah 33 kabupaten kota dengan populasi atau jumlah penduduk 15 juta jiwa, ya, dengan panjang jalan provinsi 3.000 km dan panjang jalan nasional 2.600 km, ya. Itu satu hal. Berarti provinsi Sumatera Utara ini begitu luas, ya, sangat besar dan sangat komplit dengan jumlah kabupaten kota hampir 33 kabupaten kota. Itu satu hal. Yang kedua, kita melihat Kota Medan ini dengan jumlah, dengan luas wilayahnya 265 km persegi dengan jumlah 21 kecamatan dengan jumlah penduduk 2.400 jiwa, ya, dengan panjang jalan kabupaten kota 3.000 km, ya. Jadi kan ini Medan adalah merupakan ibu kotanya Sumatera Utara yang dipimpin oleh Bobi Nasution saat ini, dan dia masih menjabat sebesar ini. Sementara wilayah Sumatera Utara ini sudah pernah dipimpin oleh Edi Rahmayadi. Kalau kita banding head to head boleh, tapi yang jelas, kalau menurut Bapak, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang mungkin berpeluang untuk memperoleh suara mayoritas ya pada pemilihan nanti. Tapi Bobi Nasution kan didukung oleh partai-partai besar, Pak, seperti Golkar, banyak kursi di DPRD Sumatera Utara, Gerindra, Nasdem, dan lain-lain. Sementara Edi Rahmayadi cuma PDIP dan Hanura, yang lain-lain partai-partai kecil lah. Jadi di mana bedanya? Suara yang partai apa bisa berpengaruh dengan pemilihan nanti? ya, jadi partai politik tentu ada pengaruhnya, bukan tidak ada, pasti ada. Sebagaimana kita tahu, Bobi itu didukung oleh 10 partai politik, ya, diusung dan didukung, ya. Sementara Edi diusung oleh PDI Perjuangan dan ada beberapa partai pendukung lainnya. Kalau kita lihat memang tidak sebanding, sangat jauh, ya. Tapi itu sangat tergantung kepada mesin politik masing-masing partai politik. Di atas apakah di bawah berjalan seperti itu, ya. Untuk memenangkan kontestasi pilkada Sumatera Utara ini sangat tergantung kepada hak suara, hak yang memberi suara nanti di lapangan, di TPS yang masing-masing, ya. Tentu warga masyarakat, ya, tentu masing-masing partai politik memerlukan mesin politiknya untuk bekerja di lapangan, untuk memberi sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat, ya. Kalau ini semua berjalan, ya, kalau semua partai politik bekerja dan berjalan sebagaimana mestinya sampai ke bawah,
bukan tidak mustahil Bobi akan menang. Ya. Tetapi apakah ini berjalan? Kalau ini tidak berjalan, karena semua adanya suara adalah di warga masyarakat Sumatera Utara semua. Hak pilihnya kan ada di mereka. Kepada siapa mereka? Karena bukan tidak ada pengaruh partai politik, ada pengaruh. Tapi pengaruhnya sejauh mana? Kalau partai politik itu tidak bisa bekerja dengan sungguh-sungguh di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini. Itu saya kira satu gambaran yang bisa memberikan satu hasil nanti pada saat pemilihan pilkada pada tanggal 27 November 2024 ini. Jadi masyarakat Sumatera Utara ini sudah begitu cerdas dan bisa bila-bila mana sebenarnya, bukan dukungan partai yang berbicara, Pak ya. Masyarakat Sumatera Utara menengok siapa sosok calonnya, kan gitu, Pak? Benar, semua itu kan tergantung kepada figur yang diajukan. Ini figurnya siapa, rekam jejaknya seperti apa, karyanya seperti apa. Di sini juga begitu, figurnya siapa, rekam jejaknya apa, pernah dia pimpin apa kelebihannya, apa kekurangannya. Saya kira itu juga ikut mempengaruhi. Itu satu. Yang kedua, juga ada pemilih-pemilih yang militan. Dia nggak mau tahu kalau sudah AA, apapun dipengaruhi musik figurnya nggak masuk bagi mereka, ya untuk pokoknya AA. Tapi apakah itu 100% berjalan seperti itu? Ini kita tunggu nanti di tanggal 27 itu, bagaimana hasil yang sesungguhnya. Kalau gambaran kita seperti itu, kita hanya bisa melihat, bisa mengamati lebih kurang dua pasang calon ini seperti itu. Berarti dukungan partai politik cuma lebih banyak bicara sampai untuk mendukung dia jadi calon, kan gitu, Pak. Tapi bisa untuk Sumatera Utara tidak bisa mengatakan partai politik adalah suara warga yang punya hak suara di Sumatera Utara. Tidak bisa dikatakan begitu, Pak ya? Ya, sangat tergantung kepada warga masyarakat. Sangat tergantung kepada mesin politik masing-masing partai politik. Sangat tergantung kepada tim sukses masing-masing tim. Cara membuat suatu survei atau penelitian atau sosialisasi ke seluruh warga masyarakat. Ini yang akan direngkuh. Ya, terlepas dari ada politik lain-lain ya. Nanti ada politik uang, ada politik bansos segala macam. Itu terlepas dari itu. Kalau ini berjalan, ya, kalau ini berjalan masing-masing, saya kira ya 50-50 lah. Kalaupun Bobi menang tipis. Kalaupun Edi menang tipis dan Bobi kalah tipis. Ataupun kalau Bobi menang mungkin Edi kalah tipis. Saya kira 50-50-nya seperti itu. Edi Rahmayadi memang mantan dari Kostrad dan sudah 5 tahun menjabat Gubernur Sumatera Utara. Tapi perlu digarisbawahi, Pak, Bobi Nasution ini adalah menantu dari Mulyono atau mantan Presiden Jokowi. Dan apa ada pengaruhnya Presiden Jokowi pada suara nanti? Karena menantunya yang akan tampil untuk jadi calon Gubernur Sumatera Utara. Apa masyarakat mempunyai nama-nama besar itu terpengaruh untuk memilih Bobi? Ya Pak, jadi pengaruhnya pasti ada lah. Tapi tergantung besar kecilnya seperti apa. Sebagaimana kita tahu, mertuanya dari Bobi ini kan sudah tidak presidennya lagi, sudah tidak presiden lagi ya. Tapi tentang di bawahnya ini tingkat pemahamannya seperti apa? Apakah masih bisa mempengaruhinya sekali? Saya kira enggak. Paling kurang ada pengaruh, ada. Tapi seberapa besar pengaruhnya? Itu yang kita belum tahu. Yang kita tahu nanti pada saat pemilihan, itulah, oh ini ada pengaruhnya seperti ini rupanya. Oh ini tidak punya pengaruh. Kalau sudah tidak berkuasa lagi, apa pengaruhnya lagi? Apa yang bisa diandalkan lagi? Ya menyebut-nyebut boleh-boleh saja mungkin bagi orang kan. Tapi orang percaya apa tidak, terpengaruh apa tidak, ya. Itu kalau sekedar nama besar saya kira ya. Tapi kalau di faktor lain-lain kita nggak tahu. Ya. Jadi habisnya masa jabatan Presiden Jokowi juga berpengaruh pada warga
atau warga mempunyai hak pilih berpengaruh pada menantunya sebagai mertua. Karena nanti sekarang kan sudah Prabowo jadi presiden. Jadi tidak begitu, memang ada pengaruh menurut Bapak ya kan? Pengaruhnya ada, tapi seberapa besarnya pengaruh kita belum tahu. Ya. Jadi itu. Tapi mungkin ini suatu tanda tanya Pak ya, apalagi main juga suara pengaruh dari Presiden Jokowi atau tidak. Kalau begitu berapa peluang dari Bobi sama Edi Rahmayadi kalau menurut Bapak? Persentasenya macam mana kira-kira? Presentasenya ya saya kira saya sudah gambarkan tadi ya. Jadi ya 50, kalau head to head mungkin 50-50 lah. Kalau menang tipis, kalah tipis. Ya, nggak mungkin jomblang saya kira enggak. Pasti imbang-imbang gitu. Menang tipis, kalah tipis. Nah, inilah yang tipis ini ingin diperbesar ataupun yang besar ini mau diperkecil sama yang calon lain. Nah, ini tergantung siapa yang paling lihai dalam bermain berpolitik. Jadi dua-duanya punya peluang Ya. dan masih 50-50 Pak ya. Kalaupun nanti siapa yang menang kalah suaranya tidak begitu jauh berbeda Pak. Ya, karena calonnya cuma 2 pasangan. Ya. Kecuali ada lebih dari 2 pasangan. Jadi saya kira nggak susah kali untuk orang membuat penilaian. Jadi Bapak, menurut Bapak nanti peluang 50-50 atau 50-50 Pak ya. Ya, kalaupun kalah menang tipis. Jadi andai kata umpamanya nanti ada yang kelompok masyarakat yang menjagokan Edi Rahmayadi ternyata meleset, yang menang Bobi Nasution, atau sebaliknya yang menjagokan Bobi Nasution kiranya yang menang Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Menurut pandang Bapak macam mana kalau ini terjadi? Ya, jadi masing-masing kan tergantung sekarang. Tergantung Bapak tim siapa misalnya. Ada si A tim Bobi, ada si B tim Edi. Pasti masing-masing tim ini mengatakan, calon saya paling unggul. Ini juga begitu, calon saya paling unggul. Di sini juga mengatakan, di sini yang paling bisa memenangkan pertarungan ini. Di sini juga begitu. Jadi maka kalau dari situ nggak akan selesai, karena ini bukan survei. Kalau survei mungkin lebih mendekati, ya. Kalau perkiraan kayak gini nggak bisa kita buktikan dengan benar. Tapi yang jelas itu sangat ditentukan, sama seperti saya katakan tadi, mesin politik, partai politiknya, dan seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Mereka lah yang berhak menentukan. Oh begini rupanya yang diungkapkan oleh si A, rupanya yang tidak diungkapkan oleh si B, dia yang menang. Jadi itu saja saya kira. Dan apa harapan Bapak dengan hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara nanti? Andai kata salah satu di antara ini kalah atau sebaliknya salah satu di antara menang, tentu ada dia kelompok yang merasa kecewa dan juga sebaliknya ada kelompok yang merasa gembira ria. Apa menurut Bapak harapan? Ya, harapan kita tentu siapapun yang menang, siapapun yang akan memenangkan pertarungan pilkada ini adalah merupakan gubernur, menjadi gubernur. Gubernur adalah seluruh warga masyarakat. Begitu dia ditetapkan sebagai pemenang, dia adalah sebagai gubernur Sumatera Utara, otomatis gubernur bagi seluruh warga masyarakat. Ya, itu satu. Yang kedua, kita berharap pemilihan pilkada ini berjalan dengan baik, jujur, adil, aman, sukses, dan tanpa ada intimidasi dari siapapun. Jadi warga masyarakat berhak bebas memilih siapa saja. Maka kita berharap pemilu ini, kalau pilkada langsung ini berjalan dengan tertib, damai, aman, dan tanpa ada gangguan apa-apa, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin Sumatera Utara, menjadi gubernur Sumatera Utara, gubernur bagi seluruh warga masyarakat Sumatera Utara. Ya tentu bagi gubernur untuk membuat masyarakat ini lebih makmur, lebih adil bagi seluruh warga masyarakat.
Kalau untuk harapan bagi masyarakat pemilih di Sumatera Utara, sudah tahu kita harapan kita. Tapi harapan untuk siapapun gubernur yang terpilih nanti untuk periode 2024-2029, harapan Bapak apa pada gubernur tersebut? Ya, tentu kita nanti berharap kepada gubernur yang terpilih ini, ya, gubernur adalah sebagai pemimpin ya. Ya, tentu dia tidak bisa bekerja sendiri. Tentu perlu ada bantuan anggota kerjanya. Kalau di provinsi tentu ada UPD ya, unit organisasi pemerintah daerah ya. Ada kepala dinas, ada kepala badan ya. Tentu itu sangat menentukan dalam menempatkan personil-personil pada pos-pos tertentu yang bisa mendukung seorang pemimpin, seorang gubernur untuk menjalankan gagasan dan visi dan misinya. Ya. Di samping itu mungkin ada fungsional lainnya, ada staf-staf ahli yang perlu diperbanyak untuk bisa mendukung seluruh gagasan-gagasan yang pernah disampaikan pada saat dia mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Itu saja saya kira. Kalau tidak didukung oleh tim yang kuat, yang betul-betul bekerja, yang betul-betul sungguh-sungguh, yang betul-betul punya kompetensi, ya, saya kira sangat jauh untuk bisa dicapai kalau itu tidak dilakukan. Ya, jadi saya kira itu perlu sekali tim pendukungnya harus yang punya kompetensi, yang mau bekerja, disiplin, jujur, semangat kerjanya tinggi dan punya kompetensi. Jadi harapan Bapak, apakah Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala atau Bobi Nasution Surya yang terpilih, dicarilah pembantu-pembantu yang profesional sehingga Sumatera Utara tepat menjadi suatu provinsi yang maju, lebih maju pada provinsi lain. Karena dia tidak bisa dibangun asal-asalan, tapi carilah yang profesional, yang berkompetensi, yang memang ahli dari itu. Karena banyak di Sumatera Utara ini yang tenaga-tenaga ahli yang lebih profesional. Semua program terlaksana dengan bantuan-bantuan dengan orang-orang yang membantu yang profesional tadi. Itu aja Pak, terima kasih. Demikianlah wawancara kami dari channel Aidiusal Official dengan Isnur Haji Zainuddin AHMSI, pensiunan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Mohon jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa dengan tayangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.